Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah masih memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat, wabil khusus nikmat keimanan, kesehatan dan waktu luang, sehingga alhamdulillah kita masih sempat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabar, dalam rangka menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, juga dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban thalabul ilmi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karenanya mari kita banyak-banyak mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada manusia terbaik, manusia yang kemudian paling pantas untuk kita jadikan contoh teladan dalam setiap sendi aktivitas kehidupan kita, yakni baginda Rasulullah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam kitabnya yang mulia dalam rangka memerintahkan kita semua untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi, dan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Alhamdulillah para pemirsa dakwah Sulsel yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam acara Syiar Syariat Islam Membawa Berkah, yang insyaallah pada edisi kali ini kita akan ditemani oleh Al-Ustadz Muhammad Kemal Idris. Nah, kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap backgroundnya Ustadz. Masjid salah satu ikon Kota Makassar, Masjid Al-Markas Al-Islami. Ya. Insyaallah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dakwah Sulsel, tanpa berlama-lama lagi, kami sebelumnya mengingatkan bahwa silahkan teman-teman like, komen dan share konten kita pada kesempatan kali ini, dan tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya share yang kemudian kita lakukan itu menjadi amal jariah bagi kita semua, yang pahalanya terus mengalir walaupun kita nantinya telah meninggal dunia. Dan juga teman-teman sekalian, insyaallah jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung kemudian mengetikkan pertanyaannya di kolom live chat. Insyaallah kami akan bacakan jika sempat, insyaallah. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Kemal Idris yang merupakan salah satu mubalik Kota Makassar untuk kemudian menyampaikan materinya. Falyatafaddal masykur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah kembali pada hari ini, pada sore hari ini, Syiar dakwah Sulsel pada topik yang telah disampaikan tadi oleh host, yakni isu terorisme menyasar Islam. Jadi isu ini kembali marak lagi ya ketika terjadinya bom yang terjadi di Astanyar ya, di Polsek Astanyar pada tanggal 7 Desember 2022 yang lalu. Dan itu menewaskan pelaku
yakni Agus Sujatno, dan juga seorang polisi berpangkat Aibda bernama Sofyan. Nah, kemudian isu ini kembali dibahas, dan kemudian ada indikasi dikaitkan dengan kelompok Islam atau kemudian yang mereka sebut dengan istilah kelompok teroris. Nah, karena itulah maka penting kiranya untuk kemudian kita mendudukkan persoalan ini. Namun sebelumnya saya ingin mengantarkan ya bahwa sesungguhnya isu terorisme ini merupakan agenda global daripada Barat ya. George Bush itu menjadikan momentum daripada runtuhnya WTC pada tanggal 9 September 2001 itu sebagai legalitas untuk menebarkan ancaman ke seluruh dunia. Ya, tentunya melalui proyek yang disebut dengan Global War on Terrorism. Jadi perang global terorisme ya, terhadap teroris. Lalu kemudian secara arogan George Bush ini memaksa setiap negara untuk berada bersama dengan Amerika Serikat. Nah, negara yang menolak akan dikategorikan sebagai pendukung teroris. Dalam ungkapannya yang kemudian terkenal, either you are with us or you are with the terrorists. Jadi, baik Anda kemudian bersama kami, maksudnya bersama Amerika, atau kemudian bersama dengan teroris. Nah, itu adalah merupakan opsi yang diberikan kepada siapa saja yang tidak mau melakukan, maka dia akan mendapatkan tongkat, tapi kalau yang mau bersama dengan Amerika, mereka akan mendapatkan wortel. Nah, saya kira ini adalah pilihan yang kemudian memaksa daripada negara-negara itu untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Amerika sejak tahun 2001 tersebut. Karena itu pada tahun 2001 juga dan 2002, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan apa yang disebut the authorization to use military force atau kemudian AUMF ya. Nah, masing-masing untuk melakukan invasi terhadap Afghanistan dan Irak pada waktu itu. Meskipun doktrin otoritas ini terbatas ya. Ya, kemudian George Bush, Barack Obama, kemudian dilanjutkan oleh Donald Trump, nah, terus melakukan operasi militer terhadap Afghanistan dan Irak. Bahkan Trump kini memperluas invasi militernya ke Suriah, ya. Tapi sekarang kemudian pendekatannya lebih soft ya dengan Joe Biden yang sekarang ini. Nah, jadi karena itulah maka proyek ini seperti yang kemudian disebutkan oleh Ribble Gilpin, analis politik dari Princeton University, Amerika Serikat, pernah menyoroti daripada proyek Global War on Terrorism dalam kaitannya dengan upaya AS untuk mendominasi dunia. Dia mempublikasikan hasil analisisnya di International Relations Journal tahun 2003, volume 19, dengan judul War is too important to be left to ideological amateur. Nah, menurutnya bahwa proyek ini diarsiteki oleh kelompok ultranasionalistik atau kemudian imperialis elit yang mendominasi pemerintahan Bush saat itu. Salah satunya anggotanya adalah Bush pada waktu itu ya. Nah, di antaranya adalah Wapres Richard Cheney, Menhan Donald Rumsfeld, dan kemudian seorang petinggi di Kementerian Dalam Negeri, yakni John Bolton. Nah, tujuan utama mereka adalah untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat di dunia dan mencegah munculnya kekuatan lain yang bisa membahayakan supremasi Amerika Serikat di dunia dalam posisinya sebagai negara nomor satu, negara adidaya. Nah, dia juga kemudian menambahkan bahwa rencana mencapai dominasi global tersebut sebenarnya telah dirancang AS semenjak masa Ronald Reagan, jadi Presiden Ronald Reagan. Nah, kemudian pada masa Bush kembali ditegaskan dalam draft Cheney-Wolfowitz Doctrine.
Nah, salah satu isinya adalah pemakaian kekuatan militer Amerika Serikat untuk mencegah bangkitnya kekuatan lain di dunia. Nah, faktanya memang mudah dilihat ya di bawah payung global war and terrorism, ya Amerika Serikat bertindak seakan menjadi polisi dunia. Amerika Serikat bisa menghukum negara manapun di dunia melalui invasi militer dengan alasan negara tersebut mendukung atau menjalankan menjadi poros terorisme. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi Global War on Terrorism ini itu sebetulnya adalah untuk kepentingan ekonomi kapitalis. Nah, kenapa? Perang melawan terorisme ini menjatuhkan korban yang demikian banyak, baik sipil maupun kemudian militer. Di Afghanistan, di Irak, di Pakistan, atau kemudian di tempat-tempat yang lainnya. Pada saat yang sama, perang itu memberikan keuntungan raksasa bagi kaum kapitalis. Nah, mereka merubah. Jadi keadaan itu meraup keuntungan dari pengontrolan kilang-kilang minyak dan gas di Irak dan kemudian Afghanistan. Nah, akibatnya ketika perang ini terus berlangsung, nah pabrik-pabrik senjata itu kan akan terus berproduksi dan terus mendapatkan pasar. Nah, perusahaan keamanan privat terus itu mendapatkan order dan perusahaan keamanan juga ya, itu kemudian terus mendapatkan apa namanya pesanan senjata ya, nah, termasuk kemudian peralatan-peralatan militer lainnya. Lalu kemudian perusahaan untuk pembangunan infrastruktur juga kemudian mendapatkan jatah untuk itu, yakni rekonstruksi daripada keadaan yang telah dihancurkan oleh akibat peperangan tadi. Nah, di negara-negara yang bekas peperangan akibat perang melawan terorisme seperti misalkan di Afghanistan dan kemudian di Irak ya. Nah, perusahaan minyak ini tentunya kemudian mengambil keuntungan besar karena harga minyak yang cenderung naik pesat apabila kemudian terjadi perang di Timur Tengah. Nah, itu adalah sebuah kenyataan yang terjadi yang telah terjadi pada masa-masa yang lalu semenjak 2001, 2002 dan kemudian 2003. Nah, Afghanistan telah menjadi poros strategis di Asia Tenggara. Nah, ini mungkin juga perlu digarisbawahi ya. Jadi Afghanistan itu merupakan poros yang sangat strategis ya di Asia Tengah. Nah, yang berbatasan dengan Uni Soviet, Cina dan kemudian Iran. Nah, Afghanistan ini berada di persimpangan jalur pipa dan cadangan gas. Serta kemudian mineral, minyak yang sangat besar yang kemudian belum termanfaatkan. Nah, dalam sebuah laporan bersama Pentagon yang dipublikasikan oleh The New York Times, Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS dan USAID, Afghanistan saat ini memiliki cadangan mineral yang sebelumnya tidak diketahui dan belum dimanfaatkan. Jumlahnya diperkirakan mencapai nilai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, ini bisa dikutip dari US Identities Vast Mineral Riches in Afghanistan. Jadi New York Times pada tanggal 14 Juni 2010. Nah, dalam laporan itu disebutkan mengenai hasil analisis pejabat Pentagon yang menunjukkan bahwa di satu lokasi di Provinsi Ghazni, Afghanistan, terdapat potensi simpanan mineral litium ya setara dengan yang ada di Bolivia. Nah, litium ini merupakan sumber daya yang ada saat ini yang sangat bernilai ya, karena apa namanya digunakan sebagai baterai ya di dalam telepon seluler termasuk kemudian laptop serta sebagai kunci masa depan untuk mobil listrik. Nah, sekarang kan Elon Musk ini kan mempromosikan ya namanya mobil listriknya itu ya. Nah, saya kira nilainya kemudian menjadi sangat besar. Nah, terlepas daripada itu semua, tetapi kemudian kita bisa
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya ada sedikit kesalahan teknis, ya. Insya Allah kita segera memperbaikinya. Baik teman-teman sekalian, para pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada, semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami akan segera memperbaiki kesalahan teknis yang terjadi. Masya Allah, padahal lagi seru-serunya tiba-tiba menghilang. Ya baik, kami kembali mengingatkan bagi teman-teman agar kiranya berkenan untuk like, share, dan komen. Insya Allah kita kirimkan, sebarkan pesan dakwah ini kepada sanak teman-teman kita, sanak family, dan juga orang-orang yang kemudian berada di sekitar kita. Insya Allah tentu kita berharap pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala atas kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita share. Dan juga silakan para pemirsa sekalian untuk kemudian mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Silakan langsung saja mengetikkannya di kolom live chat. Insya Allah kami akan bacakan. Ya, bagaimana Ustaz Kemal Idris? Ustaz Muhammad Kemal Idris, belum siap ya? Oke, baik. Mungkin saya sedikit menarik kesimpulan ya tentang penyampaian materi dari beliau tadi. Saya kira materinya sangat berbobot ya, sampai-sampai saya agak bingung bagaimana mengambil kesimpulan dari sesi pertama tadi. Cuman yang sempat kami tangkap bahwasanya ternyata teman-teman sekalian bahwasanya terorisme itu adalah agenda global ya, dengan campaign war on terorisme, bahkan sekarang berkembang war on radikalisme ya. Tujuannya untuk kemudian menyasar wilayah-wilayah yang Tes. memiliki ya sudah bagus Nah, mungkin ya. ada terlempar Ya. nih. Signalnya kurang bagus. Oh ya, sekarang sudah bagus tadi ya. Nah, Alhamdulillah. sudah Ya. ganti ini, sudah ganti signal. Oh, Masya Allah. Nah, jalan. Ya, baik Ustaz, silahkan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan sampai di mana tadi ya? Sampai di mana tadi ya? Oke lah, saya apa namanya? Jadi di dalam laporannya apa namanya Samuel Huntington itu ya. Jadi pasca runtuhnya dia mengatakan bahwa pasca runtuhnya ideologi komunisme Uni Soviet, Islam itu menjadi satu-satunya ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutunya dalam mewujudkan ideologi kapitalismenya. Nah, kemudian menyatakan the rhetoric America's ideology war white militant communism has been transferred to its religious and cultural worldwide militant Islam. Jadi dia mengatakan bahwa retorika perang ideologis Amerika dengan komunisme militan telah dipindahkan ke perang agama dan budayanya dengan Islam militan. Nah, jadi itu pernyataan daripada Samuel Huntington. Nah, itu kalau kemudian kita mengatakan tadi bahwa memang sejak awal Amerika telah mencanangkan perang melawan terorisme itu memang telah ditujukan kepada Islam karena komunisme kan runtuh pada tahun 1991. Nah, kemudian setelah itu satu-satunya ideologi yang kemudian bisa menyaingi Amerika itu adalah Islam. Maka kemudian upaya untuk mewujudkan itu Amerika memerlukan sebuah langkah strategis yang bersifat global. Nah, itu terwujud melalui momentum runtuhnya WTC pada tahun 2001, tepatnya 9 September. Nah, yang kemudian melahirkan proyek Global War and Terrorism. Nah, melalui proyek inilah Amerika kemudian mengeluarkan dekret perang global terhadap terorisme. Nah, secara spesifik ya disebutkan Al-Qaeda. Memang disebutkan awalnya itu Al-Qaeda, kelompok Islam ekstrim radikal serta segala sesuatu yang dapat mengancam kepentingan AS secara politik dan ekonomi. Nah, jadi
isu terorisme dalam wadah Global War and on Terrorism sejatinya digunakan oleh AS untuk menghadang kebangkitan Islam. Jadi kebangkitan ini kan ditandai dengan tegaknya khilafah. Kekhilafahan Islam itu bagaimana kemudian di berbagai negara seruan-seruan untuk itu kemudian mulai menjalar di berbagai negara. Nah, karena maka indikator yang kemudian dilaporkan oleh Mapping Global Future ya, jadi oleh apa namanya National Intelligence Council pada tahun 2004 ya, itu membuat prediksi situasi yang akan terjadi pada tahun 2020, yakni kebangkitan daripada khilafah yang kemudian mengglobal. Nah, karena itulah maka jelas bahwa sesungguhnya upaya perang global war and on terrorism tadi itu tidak lain adalah untuk menghadang daripada kebangkitan Islam dengan khilafahnya, termasuk kemudian untuk menjaga eksistensi kapitalisme global di dunia. Nah, saya kira itu paradigmanya. Nah, karena itu maka Amerika ini melakukan beberapa pendekatan ya dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Nah, karena kalau misalnya secara langsung Amerika melakukan itu, maka dia pasti akan menghadang atau kemudian dihadang oleh negeri-negeri Muslim. Nah, karena itu upaya ini dikaburkan dengan dua pendekatan. Yang pertama, mereka tidak melakukan serangan secara langsung terhadap Islam. Mereka menyamarkan dengan perang melawan terorisme, radikalisme, fundamentalisme, atau kemudian ungkapan kamuflase lainnya. Masalahnya, kalau mereka menyatakan secara terbuka, ya melawan perang melawan Islam, tentu akan memunculkan reaksi dari seluruh umat Islam di dunia. Hal itu sangat tidak diinginkan oleh Amerika. Sebab di mana-mana ketika Amerika kemudian melakukan perang terbuka terhadap umat Islam itu, Amerika tidak bisa memenangi peperangan tersebut. Nah, karena itulah maka mereka melakukan kamuflase dengan pendekatan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, tidak secara langsung, tapi menggunakan tangan-tangan kaum muslimin untuk menghadapi apa yang mereka sebut dengan istilah teroris atau kemudian radikal tersebut. Apa yang terjadi di Irak misalnya dan Afghanistan membuktikan kepada mereka bahwa berperang secara langsung dengan umat Islam itu sangat berat. Pasalnya perlawanan umat Islam di negeri tersebut tidak mudah ditundukkan. Nah, karena itu melalui tangan-tangan kaum muslimin sendiri, melalui undang-undang yang dibuat di berbagai negara dengan istilah undang-undang penanggulangan terorisme yang itu dibuat oleh negara-negara yang telah menjalankan agenda global tersebut. Nah, karena itulah, maka apa yang terjadi di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan daripada agenda global perang melawan terorisme alias perang melawan Islam ideologi. Ya, secara khusus adalah perang untuk kemudian menghentikan atau menghambat tegaknya khilafah. Nah, saya kira itu yang sebagai pengantar atau kemudian sebagai apa namanya pemikiran ya berkaitan dengan paradigma perang global melawan terorisme. Jadi sesungguhnya memang perang ini adalah ditujukan kepada Islam. Baik. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz atas pemaparannya yang menurut saya sangat luar biasa, sangat berbobot ya. Alhamdulillah banyak kemudian hal-hal yang bisa kita dapatkan. Terutama tadi Ustaz banyak menyebutkan istilah-istilah bahasa-bahasa asing mungkin yang kemudian bisa, alhamdulillah bisa dimengerti secara umum, alhamdulillah. Baik, pemirsa dakwah Sulsel yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kami persilakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom live chat. Ya, mungkin saya mulai dulu Ustaz ya dengan pertanyaan. Jadi ya. Tadi Masya Allah sudah sangat luar biasa disampaikan tentang paradigma isu terorisme ini mulai dari tingkat global sampai kemudian
pada tataran lokal, ya. Begini, Ustaz. Kan isu terorisme ini atau kejadian terorisme ini hampir kemudian kejadian yang berulang, ya, tiap tahun, bahkan tiap ada momen-momen tertentu ada kejadian-kejadian tindak terorisme, dan itu sudah bisa dipastikan pasti orang Islam lagi kemudian, atau orang yang dituduhkan Islam atau apa yang kemudian yang melakukannya. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah apakah bisa dikatakan bahwasanya tindakan terorisme ini atau isu terorisme ini adalah pengalihan isu untuk menutupi hal-hal atau isu-isu yang kemudian lebih besar daripada itu, karena melihat track recordnya ini sering berulang, isu yang semacam ini sering berulang, begitu mungkin Ustaz. Jadi sebagian besar tokoh itu kemudian menduga seperti itu ya. Jadi ada pengalihan isu terhadap munculnya isu opini yang bisa merugikan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya. Salah satu di antaranya adalah rancangan KUHP ya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang secara kebetulan juga memang pada laporan pihak kepolisian itu menyatakan bahwa korban atau kemudian pelaku bom bunuh diri yang ada di kantor kepolisian di Astana Anyar ya, kok susah menyebutnya ya. Jadi di sana itu kemudian membawa atau kemudian ada kertas-kertas yang isinya itu adalah penolakan terhadap rancangan KUHP. Nah, cuma memang ini kan agak aneh ya, karena ketika terjadi ledakan, mestinya kertas yang dibawa itu hangus semua. Kenapa masih bisa dibaca gitu ya? Harusnya mungkin sudah terbang dari kemarin. Harusnya Pada saat naik motor hangus bersama dengan ledakan itu kan. Ya, betul, Nah, betul, tapi betul. kemudian ternyata masih ditemukan. Nah, itu. Nah, jadi salah satu poin yang kemudian masih terbaca itu adalah tentang hukum mengenai zina. Karena memang dengan rancangan KUHP yang ada sekarang itu, zina diperbolehkan. Kalau dulu itu disebutkan bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan orang selain daripada pasangannya. Tetapi kemudian kalau sekarang itu menurut Laksamana Muda, siapa lagi namanya, yang dari Angkatan Laut itu, yang sempat diwawancarai di PKAD, nah itu mengatakan bahwa, nah kalau yang sekarang ini itu membolehkan, jadi membolehkan daripada zina, kecuali kalau istrinya melaporkan, suaminya melaporkan, anaknya melaporkan, nah itu baru kemudian bisa menjadi delik hukum. Tetapi kalau kemudian tidak ada laporan, maka selama itu boleh untuk melakukan zina. Nah, di dalam kertas itu dikatakan bahwa ada bagian yang diprotes oleh kemudian pembawa bom tadi, yang bom bunuh diri itu, yang kemudian sempat dibaca, yang dilaporkan oleh pihak kepolisian. Nah, narasi ini kemudian dibangun, ya, seakan-akan bahwa pelaku teroris itu adalah orang yang menolak daripada pengesahan daripada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nah, jadi pemilihan daripada atau framing terhadap narasi seperti itu dengan adanya zina itu memang mengesankan kepada Islam. Nah, jadi artinya kelompok-kelompok radikal ini tidak rela kalau kemudian perzinahan itu kemudian dilegalkan. Nah, sebenarnya kan memang zina kan tidak boleh kan? Tidak boleh. Bagaimanapun kondisinya itu tidak boleh. Nah, tetapi kemudian ketika protes dilakukan dengan cara bunuh diri, ini kan tidak benar. Nah, kenapa kemudian tidak datang ke Mahkamah Konstitusi? Kan itu kan sudah ada. Nah, cuma persoalannya kemudian sekarang Mahkamah Konstitusi ini kan keadaannya sudah lain ya, karena apalagi kemudian ada yang mempelesetkan ini Mahkamah Konstitusi ini sudah berubah, bukan lagi Mahkamah Konstitusi, karena itu kan kekeluargaan jadinya. Ya. Nah, karena itulah maka sangat mungkin memang ada pengalihan isu. Tetapi kemudian harus dipahami bahwa aktivitas untuk kemudian menyerukan kepada Islam kafah, atau kemudian lebih jelasnya bahwa bagaimana upaya terus dakwah kembalinya umat kepada penerapan syariat Islam secara totalitas dalam khilafah,
Ini adalah opini yang tidak bisa dibendung lagi, karena memang umat semakin hari semakin menyadari akan kepentingan mereka untuk kembali hidup diatur dalam tatanan Islam. Kenapa? Karena kalau kehidupan Islam diatur secara kafah, ini akan membawa kepada keberkahan bagi negeri kita, membawa berkah. Karena hadis Nabi mengatakan eh, hujan turun ya. Jadi kalau kemudian apa namanya, satu hukum diterapkan, hukum Allah diterapkan, itu jauh lebih baik daripada turunnya hujan selama 40 hari. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa turunnya hujan itu merupakan berkah. Jadi itu adalah bergambaran bahwa lebih baik daripada 40 hari, itu artinya keberkahannya itu melimpah. Nah, itu baru satu hukum yang diterapkan. Bagaimana kalau kemudian diterapkan secara kafah? Nah, itu kemudian akan membawa kebaikan. Hanya saja penerapan kafah itu kan oleh pihak yang memang benar-benar memiliki legalitas untuk menerapkan hukum tersebut, bukan kemudian sembarang orang, bukan pribadi, bukan masyarakat, bukan kelompok, bukan juga negara yang memang bukan ditujukan untuk itu. Nah, karena itulah maka ini memberikan pengertian bahwa penerapan Islam eh, yang di penerapan satu hukum di dalam penerapan Islam kafah tadi itu akan membawa keberkahan yang melimpah. Nah, jadi karena itu maka bisa saja, karena memang saya lihat ada beberapa pihak yang kemudian menganalisis seperti itu ya, pengalihan isu berkaitan dengan kemudian juga adanya upaya untuk kemudian menggolkan rencana 3 periode ya. Apalagi kan Jokowi sering menyampaikan bahwa hati-hati memilih presiden, mesti harus yang kemudian mengerti ya, karena ini kapal besar, banyak di dalamnya, maka ini tidak boleh sembarangan. Lalu kemudian Lanyala Mataliti itu kemudian telah juga menyampaikan secara terbuka pentingnya untuk perpanjangan 3 periode. Terus kemudian Bambang Susatyo juga kemudian Ketua DPR telah juga menyampaikan wacana pentingnya untuk berpikir bagaimana kemudian memperpanjang kekuasaan, karena diindikasikan bahwa tahun 2024 ini akan ada kondisi politik yang sangat memanas. Karena itu maka semua hal ini diciptakan situasi bagaimana masyarakat itu menerima. Tapi kalau kita lihat bahwa ketika saat ini saja kita bisa melihat bagaimana oligarki itu mengungkung kekuasaan itu dengan kebijakannya yang ada, maka ini membuat masyarakat sangat menderita. Bagaimana kenaikan BBM, harga-harga minyak, termasuk kemudian apa namanya eh, eh, apa namanya fasilitas publik yang lainnya itu kemudian mengalami kenaikan. Jadi tol, listrik, kemudian air dan lain sebagainya ini benar-benar dirasakan. Sementara kemudian ekonomi masyarakat ini semakin anjlok. Nah, di sisi lain, kemudian serbuan tenaga asing itu kemudian semakin membanjiri negeri kita, dan perekonomian masyarakat itu semakin terpuruk ya. Jadi karena itulah maka kondisi-kondisi seperti ini memang cukup cukup efektif dengan kehadiran isu terorisme tadi itu untuk bisa menutupi atau menghilangkan di benak masyarakat itu berkaitan dengan penderitaan yang selama ini kemudian mereka rasakan, dan kemudian fokus kepada sebuah isu yang kemudian disebut isu terorisme. Jadi di samping karena adanya kepentingan global, nah juga kemudian ada kepentingan nasional ya dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, saya kira itu hal-hal yang bisa kita baca berkaitan dengan peristiwa tersebut. Baik, Ustaz, syukron, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada kemungkinan bahwasanya blow up media terkait isu terorisme itu adalah sebuah pengalihan isu untuk kemudian menutupi isu-isu besar yang justru lebih berbahaya bagi masyarakat secara luas, wabil khusus masyarakat Indonesia. Nah, kemudian saya selaku orang awam mohon izin saya sedikit menyoroti oknum pelaku bom bunuh diri ini. Kira-kira apa motivasi atau apa iming-iming yang dia dapatkan sehingga dia mau melakukan
kejahatan semacam itu, dia mau mengorbankan dirinya untuk diledakkan seperti itu. Apa kira-kira iming-imingnya? Apakah ada iming-iming, kira-kira iming-iming materi atau iming-iming ruhiyah, atau motivasi apa yang sehingga membuat dia bisa nekat melakukan hal semacam itu? Bisa dipahami, Ustaz ya? Ya, jadi apa namanya? Ini kan masih satu pihak ya. Narasi itu kan masih satu pihak ya. Jadi masih dari pihak kepolisian. Kita belum bisa konfirmasi dan tidak bisa menanyai secara langsung kepada korban karena sudah meninggal. Ya, jadi artinya benarkah dia itu bunuh diri? Kan ada juga kemungkinan itu bahwa dia istilahnya ada orang lain yang kemudian memboncengkan kepada bom yang dia tidak sadar. Kan mungkin saja seperti itu. Nah, Ya, kalau cara kemungkinan berpikir dibunuh, kita Ustaz itu ya. kemudian kepada framing yang dibuat, ini kan logikanya kan tidak benar. Iya. Nah, itu mestinya kalau memang mau membangun wacana seperti itu harus ada pembuktian. Pembuktian fakta di lapangan seperti apa. Makanya perlu diinvestigasi. Nah, termasuk kemudian misalnya tadi membawa kertas-kertas itu dengan ada ungkapan memprotes Cina dan lain sebagainya, itu semua perlu diinvestigasi. Nah, kalau ini kan kita menerima begitu saja, satu arah. Nah, seperti doktrin. Pokoknya harus demikian. Nah, bagi orang yang berakal itu kan tidak langsung menerima satu informasi. Nah, apalagi kalau kemudian informasi itu kita bisa melihat bahwa rekam jejak daripada eh, apalagi sekarang ini kepolisian mengalami apa namanya penilaian yang sangat anjlok daripada masyarakat dengan kasus Sambo ya. Nah, jadi saya kira itu sesuatu yang tidak mudah dipercaya masyarakat kalau kemudian dikatakan bahwa ini adalah bom bunuh diri. Apakah benar-benar dia membawa seperti itu dan seperti apa track recordnya? Walaupun dikatakan ada fakta bahwa ini adalah mantan yang bom panci itu ya di Cipayung ya. Di mana? Bom panci di apa namanya? Saya lupa yang terjadi di sebelumnya itu kan. Nah, tahun 2017. Nah, jadi dia termasuk mantan narapidana ya, bom panci itu. Nah, tapi kalau kemudian sampai membunuh diri misalnya seperti itu kan ini luar biasa ya. Nah, apalagi dikatakan bahwa izinnya mau mencari kerja katanya untuk usaha cookies ya, nah, kepada istrinya. Dan berbagai narasi lah yang dibangun. Nah, karena itulah bagi orang yang berpikir, saya kira hanya mendengarkan itu sebagai sebuah wacana, tidak kemudian menilainya sebagai sebuah fakta. Kan itu harus dibedakan antara fakta dengan propaganda. Nah, kalau kita ingin melihat itu sebuah fakta, itu kan harus ada hasil investigasi atau kemudian hasil laporan nyata yang diungkapkan saksi-saksi mata yang hadir pada waktu itu dan adanya apa namanya cerita yang memang penguat indikasi akan demikian. Nah, selama kemudian itu tidak ada, maka itu hanya merupakan wacana dan bisa terjadi itu adalah propaganda. Nah, karena itulah maka masyarakat ini semakin cerdas sesungguhnya, tidak mudah menerima itu. Dan makanya kalau kita lihat itu di media sosial, di Twitter dan kemudian di mana di Facebook itu kemudian tanggapan terkait masalah itu sangat-sangat beragam. Makanya mereka awalnya itu kan istilahnya tidak mudah untuk menerima informasi begitu saja. Nah, tapi seandainya pun kalau kemudian itu benar bahwa dia bunuh diri misalnya, nah bisa jadi dia mendapatkan indoktrinasi yang keliru. Karena itulah untuk menegakkan syariat Islam secara kafah itu bukan bunuh diri, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sasarannya untuk apa menyerang polisi gitu. Nah, fasilitas seperti itu kan bukan polisi yang membuat rancangan undang-undang itu. Iya, itu DPR. Kenapa kemudian bukan DPR yang diprotes? Kenapa bukan gedung DPR-nya yang kemudian diledakkan umpama misalnya? Nah, karena DPR-nya kemudian yang hadir mengesahkan daripada itu kan hanya dihadiri oleh secara fisik ya. Secara fisik itu hanya 18 orang saja. Ada yang memang hadir secara virtual ya. Tetapi lebih 100 orang itu secara fisik dan virtual memang tidak hadir.
Makanya undang-undang ini sebenarnya nggak layak untuk disebut sebagai undang-undang, tapi ini juga sebenarnya menyalahi daripada hukum demokrasi. Karena katanya hukum demokrasi adalah suara mayoritas, ternyata karena minoritas pun bisa sah gitu ya. Kalau itu kemudian sudah dikukuhkan oleh apa namanya kelompok pemenang ya, atau kemudian partai pemenang yang dominan di DPR gitu, meskipun tidak hadir dalam forum itu. Nah, inilah istilahnya tipuan-tipuan demokrasi itu yang kita masih terus saja dibuai, masyarakat tidak mengerti tentang persoalan ini, namun kemudian kebijakan keluar dengan berbagai penyimpangan seperti ini juga kemudian masih diterima. Nah, itulah anehnya sebenarnya ya. Jadi sesuatu yang nyata-nyata seperti itu, tapi kemudian masih diterima juga. Nah, jadi eh, saya kira secara akal ya, mau disebut jihad, ya nggak sama sekali. Yang mau dilawan siapa? Kalau bunuh diri pertempuran, itu masih dikategorikan sebagai jihad. Tapi kalau kemudian ngebom, menerobos polisi, lalu kemudian bom bunuh diri, ini kan matinya apa? Nah, makanya kalau itu kemungkinannya sangat kecil kalau menurut saya. Nah, bisa jadi kemudian siapa tahu dia ada yang memboncengkan bom, atau mungkin pas di posisi itu kemudian diledakkan bom remote misalnya, kan semuanya mungkin mungkin saja itu. Nah, jadi semuanya adalah menjadi bias, tidak jelas. Ya. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya. Saya kira ini luar biasa. Ini Ustaz, jawabannya cukup mencerahkan orang-orang awam semacam saya yang yang biasanya hanya termakan satu satu arah pembicaraan saja. Jadi saya menangkap bahwasanya memang ada kemungkinan bahwasanya kejadian itu bukanlah bom bunuh diri, tapi bisa jadi ada kemudian yang memboncengkan bom kemudian diledakkan dari jarak jauh. Karena ya betul juga kalau kita pikir-pikir, ngapain kemudian diserang kantor polisi ya, padahal kan itu tidak ada istilahnya, tidak ada hubungannya. Yang kenapa enggak gedung DPR saja yang kemudian diledakkan. Nah, seperti itu. Jadi ya luar biasa kita dapat satu pemahaman baru ya teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam melihat suatu informasi itu jangan memandang informasi itu langsung sebagai fakta ya, tapi bisa jadi informasi tersebut adalah sebuah wacana, bahkan bisa jadi menjurus pada sebuah propaganda. Jadi kita harus kemudian pintar-pintar dalam melihat berita atau melihat fenomena. Dan alhamdulillah kalau kita saksikan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Muhammad Kemal Idris tadi, di media sosial itu banyak sekali tanggapan terkait kejadian itu, banyak sekali tanggapan ya, beragam. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat sudah mulai cerdas, sudah mulai paham, tidak langsung termakan akan informasi satu arah ya, tapi sudah bisa kemudian melakukan analisis dan mengambil informasi-informasi pendukung lainnya sehingga tidak gegabah dalam melakukan sebuah kesimpulan. Ya baik pemirsa dakwah Sulsel yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengingatkan ya, bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan mungkin bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom live chat. Oh ya alhamdulillah Ustaz Kemal sudah kembali ya. Masya Allah. Tadi sempat ada gangguan lagi Ustaz. Signalnya hilang-hilang ini. Oh iya, enggak apa-apa Ustaz. Tapi sepanjang tadi penjelasannya jelas Ustaz. Alhamdulillah. Poinnya dapat. Itu luar biasa Ustaz, bisa mencerahkan masyarakat banyak insya Allah. Ya alhamdulillah, semakin menarik kemudian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, Ustaz, saya ada pertanyaan lagi. Jadi tadi disampaikan bahwasanya kemungkinan bom bunuh diri itu adalah hanya sifatnya kemungkinan, bukan belum bisa disebut sebagai fakta karena ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, tapi sempat dikatakan tadi bahwasanya bisa jadi juga ada doktrinisasi yang salah, Nah, kemudian pertanyaannya Ustaz, bagaimana Islam sebenarnya
memberikan gambaran kepada masyarakat itu terkait tindak terorisme. Nah, bagaimana istilahnya gambaran Islam tentang terorisme itu, agar kemudian jangan sampai ada oknum di luar sana yang melakukan doktrinisasi, nah, sehingga kita bisa menangkal dengan cepat kalau memang ada hal yang seperti itu. Ya, begitu mungkin, Ustaz. Ya, baik. Jadi secara bahasa itu kan ada disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Wa'iddu mastata'tum min quwwa wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ya. Jadi apa namanya? Wa'iddu lahum mastata'tum. Jadi min quwwah, kekuatan apa saja yang kamu nirribatil khayli, jadi misalnya di antaranya adalah menambatkan tali kuda ya, menambatkan kuda-kuda. Turhibuna bihi, untuk turhibuna irhab. Nah, kata irhab itu adalah menggentarkan atau Kayaknya ada gangguan lagi. Masya Allah. Ya, insya Allah segera diperbaiki. Ya, sambil kita menunggu mungkin bisa kita sambil bersalawat ya di hari yang Sabtu yang mulia ini. Ya, jadi insya Allah semua hari itu mulia. Jadi bisa kita bersalawat kapan saja dan di mana saja. Ya, tentunya di tempat-tempat yang kemudian tidak diharamkan untuk kita bersalawat. Bagus juga sambil beristighfar, ya, Masya Allah. Atau sambil difikirkan pertanyaan apa yang kemudian mau dilontarkan. Ya, mumpung kita ditemani oleh narasumber yang insya Allah sangat berkompeten di bidangnya. Dari sesi awal tadi sudah nampak kompetensinya, Masya Allah. Luar biasa. Baik pemirsa dakwah sosial di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesabaran ya dalam menuntut ilmu ya, karena memang proses menuntut ilmu itu diperlukan kesabaran. Juga dibutuhkan pengorbanan, apakah pengorbanan kuota, materi, waktu dan lain sebagainya. Sudah ya, assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Termute anunya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Silakan Ustaz. gangguan terus. Iya. Kadarullah. Iya, masalah, masalah. Baik, saya lanjutkan. Iya, silakan. Ya, bagus nih suaranya ya. Mantap, Ustaz. Oke, baik. Jadi di dalam Islam itu secara bahasa memang ada disebutkan kan, istilah teroris itu artinya irhab. Ya, istilahnya dari kata menggentarkan, meneror ya. Tadi dari ayat tadi itu wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkanlah kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ya. Min quwwah ya, dari ya kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Mirribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ya. Istilahnya untuk menggentarkan, untuk meneror musuh Allah dan musuh kamu. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa ini dalam konteksnya untuk kemudian peperangan Islam. Ketika jihad fisabilillah hendak dilakukan, maka umat Islam itu dituntut untuk memberikan upaya persiapan seoptimal mungkin. Nah, pada waktu itu kalau menambatkan daripada kuda, itu adalah merupakan pagelaran untuk satu peperangan yang kalau seperti itu saja, itu sudah menunjukkan bahwa umat Islam ini memang siap menuju ke medan pertempuran. Nah, cara seperti itu bisa meneror atau kemudian menggentarkan musuh sehingga kemudian musuh bisa ciut nyalinya dalam menghadapi kekuatan umat Islam. Nah, tetapi kalau kemudian itu dibawa kepada kondisi damai seperti ini, itu tentu tidak pas, ya. Hanya saja memang ada di kalangan umat Islam ini yang memahami bahwa
tindakan kezaliman, ketidakadilan, perlakuan zalim, serta kemudian kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu itu tidak bisa dihentikan dengan ucapan, tidak bisa dihentikan dengan nasihat, lalu dia mengambil cara dengan cara kekerasan. Saya kira ini mereka menggunakan hadis ya. Jadi man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Jadi dia istilahnya berpendapat bahwa mengambil porsi yang paling maksimal dalam upaya menghentikan berbagai kejahatan, dalam berbagai kemaksiatan yang ada, yakni dengan kekuatan. Nah jadi istilahnya menimbulkan kegentaran agar supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Hanya saja kemudian kalau itu dipahami, tentu indikator-indikator yang mengarah ke sana tentu ada. Tapi kalau kemudian kita melihat di sini, ini terjadwal, terus kemudian ada momentumnya. Ini seperti fabricated terorisme, artinya terorisme yang memang sengaja dipabrikasi. Nah, jadi bukan sesuatu yang kemudian sebagaimana dibahas tadi, satu pemahaman tertentu, kelompok jihadis misalkan ya, misalnya melakukan perlawanan di medan pertempuran seperti pernah terjadi di Ambon misalnya, di Palestina, atau kemudian di Afghanistan, di mana kaum muslimin diserang di sana, lalu kemudian turun terjun untuk melakukan perlawanan di medan jihad. Maka ada memang sebagian kaum muslimin kemudian melakukan hal yang seperti itu, tapi di medan pertempuran seperti misalnya di mana di Palestina, yaitu melakukan bom bunuh diri ya, meledakkan. Maka yang seperti ini oleh ulama dianggap sebagai jihad karena adanya di dalam konteks itu, konteks peperangan melawan kaum kufar yang kemudian menganeksasi negeri-negeri wilayah kaum muslimin. Nah, karena itu maka penerapan daripada bom bunuh diri misalnya ya, kita mengambil saja bom bunuh diri atau kemudian melakukan teror di tempat-tempat yang damai, apalagi fasilitas umum, ini tidak sesuai atau kemudian tidak relevan dengan itu. Nah, dan kemudian Islam mengharamkan aktivitas meneror masyarakat yang kemudian tidak melakukan apa-apa, ya. Yang kemudian dibolehkan itu adalah ketika kita diserang, melakukan perlawanan. Nah, mana yang menyerang? Tidak ada yang menyerang. Nah, karena itulah tindakan yang seperti di Bandung itu, nah, itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Maka itu harus pelakunya memang dikecam ya. Itu adalah tindakan yang keliru. Nah, karena itu memperjuangkan Islam dengan cara seperti ini justru mencitra burukkan daripada perjuangan Islam. Nah, jadi apalagi sekarang ini untuk jihad yang sifatnya ofensif, kan itu kan menyerang namanya ofensif. Nah, yang ofensif itu hanya bisa dikomandoi oleh imam atau kemudian seorang khalifah, tidak bisa dikomandoi oleh siapapun. Tetapi kalau yang sifatnya defensif, misalnya kita diserang, maka bisa dikomandoi oleh kaum muslimin dimanapun wilayah diserang tersebut. Tapi kalau kemudian menyerang lebih dahulu, seperti tadi, menyerang, itu kan sifatnya menyerang, itu jelas tidak boleh oleh siapapun. Nah, karena itulah, maka aplikasinya itu tidak bisa dibenarkan. Nah, jadi saya kira pemahaman seperti ini penting ya, penting untuk dipahami oleh masyarakat, bahwasanya Islam tidak membolehkan cara-cara meneror masyarakat, merusak fasilitas umum dalam menyampaikan dakwah. Dakwah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah dengan cara bil hikmah, uda'u ila sabila rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara argumentatif, dengan hikmah. Bil hikmah itu adalah argumentasi hujjah dengan hujjah, dengan dasar nas yang kuat, yang kokoh, yang bisa mempengaruhi akal pemikiran dan perasaan. Lalu kemudian berilah pelajaran mereka dengan yang baik atau pelajaran yang baik, dan kemudian bantahlah mereka dengan cara bantah yang ahsan, jidalul ahsan, bukan cuma hasan tapi ahsan, bantahan yang paling baik, yang terbaik.
Nah, itu cara dakwah yang Nahal 125 yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka dalam kondisi tidak adanya institusi kaum muslimin yang menyelenggarakan penerapan Islam, maka dakwah yang dibenarkan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan cara dakwah fikriyah, la unfiyah, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara terorisme, bukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik, apalagi membunuh orang, membunuh diri sendiri, itu juga hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, karena itulah maka pentingnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak keliru menilai bahwa itu adalah bagian dari perjuangan penegakan syariat Islam secara kafah atau penegakan khilafah seperti itu, ini adalah opini sesat. Penyesatan seperti ini harus dibantah. Kita harus menyampaikan penyadaran kepada umat Islam bahwasanya dakwah yang diajarkan oleh Nabi adalah dakwah bil hikmah, dengan cara pemikiran, menyentuh pikirannya, menyentuh perasaan mereka, lalu kemudian dengan cara seperti itu akan mengubah kepribadian orang, yakni berkepribadian Islam, tentunya menjalankan Islam dengan baik. Dengan pribadi-pribadi yang menjalankan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, insya Allah akan membawa rahmatan lil alamin. Karena itulah Allah memberikan jaminan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad. Jadi artinya mengutus Rasul, yakni membawa utusan. Jadi utusan ini membawa yang dibawa oleh utusan tersebut, yakni risalah. Untuk apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya ketika orang ini mengambil risalah Islam, syariat Islam secara kafah, ini akan membawa kepada kerahmatan lil alamin. Bukan kekacauan, bukan teror, bukan kemudian ancaman dan lain sebagainya. Tapi kemudian kedamaian, keberkahan, dan kemudian kerahmatan. Saya kira begitu. Baik Ustaz, Ya. Alhamdulillah, syukron atas jawabannya. Jadi tindakan terorisme di wilayah yang damai-damai saja seperti di negeri kita ini adalah suatu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, bahkan bisa dikecam pelakunya karena dia menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat yang secara fisik damai ini. Ya baik Ustaz, kemudian mohon izin saya mengutip sedikit pernyataan Ustaz di awal tadi bahwasanya isu terorisme ini adalah isu global, ya, isu global, namanya war on terorisme dalam rangka menekan kebangkitan Islam. Jadi kita bisa pahami bahwasanya Barat saja itu kemudian meyakini atau takut terhadap kekuatan Islam, ya, karena mereka berusaha menghentikan, berarti mereka mengakui adanya kekuatan Islam yang sangat besar yang kemudian bisa mengancam eksistensi mereka. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana kemudian menyikapi, ya, orang-orang yang pesimis terhadap kebangkitan Islam itu sendiri dengan melihat fakta sekarang bahwasanya Islam pada hari ini itu begitu terpuruk dari segala sisi, baik dari sisi ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa ukuran kebangkitan Islam itu sendiri? Karena di masyarakat itu kita banyak melihat, banyak mendengar semuanya ingin Islam itu bangkit. Nah, tapi di kalangan awam sendiri ya tidak jelas ukurannya, apa ukuran kebangkitan Islam itu, karena melihat di sekelilingnya sudah banyak pesantren, sudah banyak sekolah-sekolah yang gedung-gedung tinggi yang kemudian berbasis Islam dan lain sebagainya. Sebenarnya apa ukuran kebangkitan Islam itu sendiri? Apakah dari sisi ekonomi, pendidikan, atau dari sisi yang mana? Begitu mungkin saya. Termute Ustaz, afwan. Ya. Jadi tentunya dalam hal ini semua kalangan kaum muslimin berusaha untuk menjalankan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu adalah merupakan kewajiban bagi kita, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili.
Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan firman-Nya agar supaya Rasulullah menyampaikan bahwa inilah jalanku. Nah, jadi jalan dakwahku. Dan kemudian aku bersama dengan orang-orang yang mengikuti itu kemudian itu kemudian berada di jalan itu. Nah, maka kita diperintahkan agar supaya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka saya kira upaya kaum muslimin untuk melakukan ijtihad dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahagian daripada merealisasikan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi kepada kalian ambillah, kerjakanlah. Apapun yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Namun kemudian persoalannya terjadi perbedaan di dalam memahami realitas dan kemudian cara untuk menuntaskan daripada problem yang dihadapi. Nah, karena itulah pada titik ini kemudian terjadi diskusi di kalangan kaum muslimin. Mana yang seharusnya dikedepankan? Apakah menyelesaikan pada aspek pendidikan, pada aspek ekonomi, atau kemudian pada aspek hukum, masalah akidah, atau kemudian masalah akhlak saja, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kebangkitan itu apakah didasarkan kepada hal-hal tersebut? Nah, kalau kita melihat bahwasanya kebangkitan itu didasarkan kepada bangkitnya taraf berpikir umat. Lalu kemudian mereka berubah sesuai dengan perubahan taraf berpikir itu. Karena memang ketika pandangan umat Islam yang tidak berubah, maka nasib mereka pun juga kemudian tidak berubah. Nah, selama kemudian mereka memusatkan perhatian itu hanya pada perbaikan akidah saja, maka mereka akan terbatas pada aspek itu. Walaupun kemudian Islam ini terdiri dari akidah maupun syariah, tetapi kemudian fokus kepada masalah itu, nah itu menjadikan satu sisi daripada Islam itu sebagai jalan perjuangan. Nah, tapi kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan nampak ya tahapannya, yakni melakukan dakwah dengan melakukan aktivitas rekrutmen, yakni mengajak orang-orang pribadi-pribadi untuk bersama di dalam Islam. Kemudian berikutnya orang-orang yang bersama dengan Islam ini diajak juga berdakwah ke masyarakat yang disebut dengan tafa'ul ma'al ummah, yaitu berinteraksi dengan masyarakat, menyampaikan dakwah Islam secara terbuka kepada masyarakat yang akhirnya akan membentuk opini tentang risalah ini dengan masyarakat. Nah, tentu wajar saja kalau kemudian ada dampak ya, feedback daripada masyarakat terhadap kebiasaan yang mereka lakoni, terus kemudian mendapat pertentangan dengan ajaran yang baru. Tetapi kemudian dengan hujah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuka. Jadi telah datang kebenaran dan kebatilan pasti lenyap. Jadi dan sesungguhnya kebatilan itu pasti kemudian akan lenyap. Jadi telah lenyap kebatilan dan kebatilan itu pasti akan lenyap. Nah, karena itu maka dakwah terus bergulir. Tetapi kemudian Nabi tidak hanya membatasi dakwah itu pada persoalan akidah, ya, tapi kemudian juga persoalan muamalah. Bagaimana kemudian Nabi SAW itu menyerang daripada praktek muamalah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu, seperti misalnya wailul lil mutaffifin, kecurangan di dalam timbangan, masalah ekonomi. Nah, itu kan salah satu bentuk serangan ya terhadap kegiatan praktik, termasuk praktik ribawi. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, itu juga merupakan perkara ekonomi yang kemudian diserang. Nah, artinya Islam ini dilakukan secara kafah atau kemudian disampaikan secara kafah. Nah, kemudian tidak terbatas dengan itu saja, tapi kemudian melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat itu untuk diajak mereka memberikan dukungan kepada dakwah dan kemudian masuk ke dalam Islam. Karena itu Nabi SAW melakukan kontak tokoh kepada pemimpin-pemimpin kabilah pada waktu itu
Nah, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti, terus saja sampai kemudian dipertemukan oleh kaum Ansor ya. Lalu kemudian di tangan Ansor inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kekuasaan. Nah, kekuasaan itulah sebagai sarana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan Islam secara kafah. Nah, inilah sunnah Nabi. Ya, makanya Nabi pun berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Jadi Nabi mengatakan kalian wajib untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian. Sunnah Nabi tadi itu adalah mendirikan daulah di Madinah, menjalankan Islam secara kafah. Lalu kemudian sunnah khulafa'ur rasyidin itulah menjalankan kekhilafahan. Terus itu kemudian dijalankan. Itu wajib untuk kita ikuti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah membatasi diri hanya pada aspek ekonomi, akidah, dan kemudian ini hanya mempersempit daripada sunnah Rasulullah SAW yang telah ditunjukkan kepada kita sangat nyata. Padahal Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik-baik kamu. Jadi bagi orang-orang yang mengingat Allah ya yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Nah, suri tauladan Nabi SAW itu jangan dibatasi hanya kemudian hanya masalah ekonomi, masalah akidah, masalah akhlak atau kemudian masalah yang lain. Berarti itu kan mentauladani beliau itu dengan membatasi hanya pada persoalan tertentu. Nah, sementara syariat Islam ini kafah. Kan kita disuruh untuk masuk Islam secara kafah kan? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, termasuk ekonominya, termasuk politiknya, termasuk pemerintahannya, ya, budayanya, pendidikannya, bukan cuma masalah akidah maupun syariatnya, tetapi secara kafah, secara keseluruhan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertanyaan kepada kita, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu qaulan min wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, karena itulah maka pemahaman sebagian kaum muslimin itu saya kira tidak boleh membatasi sunnah Nabi itu hanya pada bagian-bagian segmen daripada ajaran Islam ini. Nah, kalau di pesantren itu kan lebih kepada tahap proses pendidikannya. Dan ini kan menyangkut masalah pendidikan Islam. Dan harusnya kemudian pendidikan Islam itu diajarkan kepadanya sesuai dengan tingkat usia dan kematangan mereka. Nah, seharusnya kalau sudah di perguruan tinggi itu diajarkan Islam secara kafah, secara total gitu ya. Nah, saya kira seperti itulah semestinya kemudian kita mengambil Islam ini bukan sebagian-sebagian karena ada celaan dari Allah SWT. Kan apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa tukfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi apakah mereka mengambil sebagian apakah mereka beriman kepada sebagian Islam atau kemudian ingkar kepada sebagiannya? Ya, tiadalah orang yang berbuat seperti itu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat akan dikembalikan kepada siksa yang pedih. Nah, karena itulah celaan kalau kita mengambil sebagian-sebagian, kita harus mengambil Islam itu secara kafah, secara totalitas. Nah, inilah mestinya agenda utama perjuangan umat Islam itu, yakni perjuangan menjelaskan kepada umat itu Islam yang sempurna, syamilan, kamilan,
atau kafa, ya, supaya kemudian umat itu tidak tersegmentasi atau kemudian tidak terdikotomi, ya, hanya kemudian pada sebagian-sebagian ajaran Islam saja. Tapi kemudian dia paham secara keseluruhan ajaran Islam itu. Nah, dakwah seperti ini yang mesti harus kemudian terus digelorakan. Dan dengan cara damai, dengan cara pemikiran, tanpa memaksakan, tanpa menimbulkan teror. Tapi hanya menyentuh akal dan perasaan masyarakat. Insya Allah, kalau dilakukan dengan cara An-Nahl 125 tadi, kemudian mau hasanah dan kemudian jidalul asa, insya Allah dakwah seperti itu akan diterima. Maka insya Allah cara seperti ini akan merubah masyarakat dengan baik. Ya, ya saya kira seperti itulah yang semestinya ya. Jadi tidak mengambil Islam ini hanya sebagian-sebagian. Baik, alhamdulillah, syukron Ustaz atas penyampaiannya. Sangat jelas saya kira, Masya Allah, dan sangat berbobot. Alhamdulillah, karena waktu telah sampai, kita dibatasi oleh waktu. Jadi insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Syukron kami ucapkan Ustaz atas sharingnya, ilmu yang diberikan kepada kita. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah untuk Al-Ustaz Muhammad Kemal Idris. Amin. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dari segala macam mara bahaya. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, pemirsa dakwah Sulsel di mana saja Anda berada. Semoga Allah menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Semoga kemudian ini menjadi amal jariah juga untuk kita yang mengalirkan pahala tidak putus-putus bahkan hingga kita telah meninggal dunia. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya atas segala dosa yang telah kita perbuat dan juga atas ketidakmaksimalan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah kita berjumpa pekan depan di acara Syiar Syariat Islam Membawa Berkah pada edisi selanjutnya. Terakhir, diam-diam makan telur iris, sendoknya pakai keris. Islam bukanlah teroris dan Islam mengharamkan tindak teroris. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.